Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati yang masih hadir secara luring di Aula Baharudin Lopa. Ada Ketua Panitia, kemudian perwakilan dari Departemen, perwakilan dari mahasiswa baru, dan ada juga perwakilan dari organisasi kemahasiswaan ya. Oh ya, masih ada. Oke, baik. Dan mahasiswa yang hadir secara daring ya saat ini. Sesi selanjutnya untuk saat ini adalah sesi mengenai penjaminan mutu, dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Kahar Lahai SH MHum. Beliau ini adalah Ketua Gugus Penjaminan Mutu sejak tahun 2018 ya, Pak. Ya. Beliau juga adalah dosen pengajar hukum keperdataan. Jadi kalau adik-adik nanti peminatan hukum perdata, maka akan ketemu dengan beliau, termasuk saya juga. Ya. Kemudian sambil beliau mempersiapkan materi, saya perkenalkan lagi riwayat pendidikan beliau ya. Jadi beliau adalah alumni S1 Fakultas Hasanuddin. Kemudian S2 beliau di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ya Pak. Dan S3 kembali lagi ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan sepertinya beliau sudah siap, dan langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kahar Lahai SH MHum untuk menyampaikan materi mengenai penjaminan mutu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, pimpinan fakultas, para mahasiswa baru angkatan 2021. Saya akan jadi panitia memberikan kesempatan kepada kami dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unhas untuk membawakan materi dengan tentu berkaitan dengan penjaminan mutu ya. Kalau berbicara mengenai penjaminan mutu, saya kira saudara adalah produk dari penjaminan mutu ya. Saudara adalah produk dari mutu yang bagus. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saudara dapat lolos masuk di Universitas Hasanuddin. Seperti disampaikan tadi pagi, bahwa dari sekitar 7.000 pendaftar, saudara di antara yang lulus ini kurang lebih hampir 500 ya, 500 orang, jadi tidak sampai 10%. Kecil sekali ya. Jadi saudara adalah produk dari pendidikan yang berkualitas. Saudara sekalian, ketika berbicara mengenai penjaminan mutu, tentu dipandu oleh sistem penjaminan mutu internal. Ya. Mengapa saya sebut internal? Karena ada penjaminan mutu eksternal. Jadi pihak luar yang menilai mutu dari baik di program studi maupun pada universitas. Jadi ada akreditasi. Saya kira saudara juga mungkin pernah ikuti ya, atau dilibatkan di dalam proses akreditasi di sekolah masing-masing ya. Di SMA itu kan ada level-level juga ya, ada akreditasi A, ada B dan seterusnya. Ada. Ya, dan saya yakin di antara saudara yang lulus ini mungkin hampir semuanya berasal dari sekolah yang terakreditasi A ya. Kan untuk bisa bebas tes juga kan harus akreditasi A dan seterusnya ya. Oke, baik. Di negara kita ya, dengan standar ya, standar penjaminan mutu ya, di perguruan tinggi ini itu dipandu oleh berbagai peraturan perundang-undangan ya. Tentu sebagai lembaga yang berada di lembaga pendidikan itu dipandu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi khusus pendidikan tinggi ya. Kalau di lain saudara di sekolah saudara jadi pendidikan menengah ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SNDIKTI, biasa disingkat SNDIKTI atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Permendikbud ya, Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Ya, jadi saudara sekalian, dari berbagai peraturan perundang-undangan ini tentu di breakdown ya. Unhas membreakdown dalam bentuk peraturan rektor dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang menjadi standar ya. Standar ini untuk mengukur kemampuan apa yang ingin dicapai dalam suatu level ya. Level pendidikan ya. Jadi ada disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI. Itu diatur dalam Perpres nomor 8 tahun 2012. Perpres ini mengklasifikasi 9 level ya. Untuk sarjana itu ada di level 6. Ya. Jadi sarjana itu disetarakan dengan diploma 4 ya. Jadi ada D4, ada sarjana terapan. Itu ada pada level 6. Lalu kemudian ada 7, 8 itu level profesi ya. Kemudian untuk magister itu di level 8. Selanjutnya di level 9 itu adalah doktor atau doktor terapan. Jadi kalau saudara nanti bergelar doktor berarti saudara diasumsikan sudah memenuhi syarat pada level 9 di antara klasifikasi pelevelan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 ya. Kemudian di Unhas dengan membreakdown peraturan undang-undang lebih tinggi tersebut, rektor tentu mengeluarkan berbagai peraturan rektor yang mengatur secara internal bagaimana sistem penjaminan mutu itu dilaksanakan di Universitas Hasanuddin ya. Jadi saya langsung saja, apa yang dimaksud dengan sistem penjaminan mutu internal? Ya. Jadi kalau di materi sebelumnya lebih dekat kepada praktis, ya di materi ini agak sedikit teoretik dan nanti juga berkaitan dengan praktiknya ya. Oke. Jadi SPMI atau sistem penjaminan mutu internal itu adalah kegiatan yang sifatnya sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom dan mandiri. Mengapa disebut otonom dan mandiri? Karena masing-masing perguruan tinggi menetapkan standarnya masing-masing sesuai dengan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan tinggi itu minimal 24 poin, ya, atau 24 kegiatan, lalu kemudian UNAS bisa melebihi itu. Itulah yang diatur secara internal oleh perguruan tinggi masing-masing, termasuk Universitas Hasanuddin. Ya. Jadi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ketika saudara di SMA, saya tahu benar di SMA itu kan malah peraturannya kan lebih ketat ya, sangat ketat, dan saudara harus lebih disiplin. Karena kalau saudara melanggar, misalnya tata tertib saja, poin saudara akan dikurangi kan begitu ya. Jadi ada sistem poin dikurangi, setiap melanggar dikurangi poinnya dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi nanti kelulusan saudara. Ini mengapa disebut sebagai suatu kegiatan yang berencana dan berkelanjutan. Berencana. Setiap perguruan tinggi menetapkan standar. Mahasiswa Fakultas Hukum itu standarnya seperti ini, misalnya ya, pengetahuannya harus dikuasai ini dan seterusnya, itu disusun, ditetapkan dulu, ya.
Lalu kemudian setelah ditetapkan, lalu kemudian dilaksanakan. Ya, setelah dilaksanakan, lalu kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi, lalu kemudian dikendalikan. Kalau ada kelemahan, bagaimana bisa diperbaiki, ya? Dan setelah diperbaiki, bagaimana supaya ini bisa meningkat? Itu yang disebut di dalam sistem penjaminan mutu internal ini adalah siklus PPEPP, ya. Jadi ada penetapan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, ada pengendalian, dan ada peningkatan. Itu siklus, ya. Jadi nanti di dalam praktiknya, ya, nanti kalau saudara kuliah, yang sederhana saja, setiap mata kuliah harus menyusun yang namanya rencana pembelajaran semester. Ya, kalau di SMA kalau tidak salah ada namanya satuan acara pengajaran, ya. Jadi ada kurikulumnya yang ditetapkan per tatap muka di dalam pelaksanaan kurikulum itu. Berdasarkan itu lalu kemudian setelah ditetapkan, misalnya RPS ditetapkan, itu yang harus dilaksanakan, kemudian dievaluasi, ditingkatkan dan dikendalikan, kemudian ditingkatkan. Kalau misalnya sudah dianggap cukup, bisa kembali lagi kepada proses penetapan, ditingkatkan lagi misalnya, ya, levelnya. Oke. Yang penting dari sistem penjaminan mutu ini adalah bagaimana membangun budaya mutu. Ya. Di perguruan tinggi yang disusun dengan rencana dan tahapan yang jelas. Makanya di dalam setiap tahapan itu yang mengontrolnya adalah ada yang disebut dengan standar operasional prosedur. Kalau di dalam bahasa penjaminan mutu itu adalah masuk kategori dokumen mutu, ya. Saudara masuk di Unhas tentu kan ada prosedurnya. Saudara harus mendaftar dulu, kemudian ikut ujian apa sih namanya tuh dengan menggunakan komputer itu, ya. Bagi yang mengikuti SBMPTN, saudara juga yang SNMPTN juga ada syaratnya. Itu adalah proses, itu adalah mutu, standar mutu, ya. Saudara tidak ikut itu tidak akan pernah bisa masuk di Unhas. Ya. Bagaimana kalau melanggar standar? Tentunya akan berakibat pada saudara. Kemungkinan besarnya tidak lulus karena tidak mengikuti acuan di dalam standar mutu, ya. Atau bahasa penjaminan mutunya itu adalah disusun dalam suatu bentuk SOP, standar operasional prosedur, ya. Jadi dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, kemudian peningkatan, dan seterusnya. Ini siklus, ya. Ini siklus yang dibangun bagaimana supaya mutu, ya, di perguruan tinggi, khususnya di program studi itu tetap terjaga, ya. Oke. Mengapa SPMI perlu atau sistem penjaminan mutu itu perlu? Ya. Pertama, dilakukan untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan akademik. Ada kebijakan akademik, ada standar akademik, ada peraturan akademik, dan ada matual mutu akademik. Ya, karena kita ini kan lembaga pendidikan, makanya difokuskan pada sistem penjaminan mutu internal, yaitu pada akademiknya, ya. Walaupun, ya, di Unhas ini selain yang dijamin mutunya dan berkaitan dengan akademik juga berkaitan dengan manajemen. Itu dikendalikan oleh standar yang disebut dengan ISO, ya. Jadi ISO 9001 tahun 2015, ya. Itu berkaitan dengan manajemen, pengelolaan, ya. Kemudian berikutnya, untuk mencapai kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan ditetapkan di setiap program studi. Program studi mempunyai kompetensi lulusan. Ya, tadi saya kira Prodi sudah menjelaskan untuk Prodi Ilmu Hukum, sarjana ilmu hukum seperti apa
kompetensi yang akan dilahirkannya. Demikian juga untuk prodi HAT. Untuk menuju pada kompetensi itu harus ada capaian pembelajaran lulusan. Ya, ditetapkanlah capaian pembelajaran. Jadi asumsinya adalah ketika saudara keluar paling tidak memenuhi standar itu. Ya. Kalau bahasa kasarnya sebenarnya saudara bisa komplain ya. Loh, saya kan mau jadi seperti ini, seperti apa yang dijanjikan. Ya, ini kan janji. Tetapi kok kenapa saya seperti ini tidak bisa mencapai standar itu? Berarti kemungkinannya ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Di perkuliahannya mungkin misalnya ya dosennya agak malas-malas mengajar atau mengajarnya tidak tepat waktu dan seterusnya. Itu semuanya hak saudara untuk mempertanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Tidak usah saudara takut, kita pada posisi budaya. Ini kan kita kan mau mengejar budaya mutu. Jadi selain mahasiswanya bermutu, dosennya sudah pasti juga akan menjaga mutu pembelajaran termasuk materi yang diajarkan dan seterusnya. Dan ini dalam kompetensi tadi ini saya kira tidak sembarang ya. Saudara misalnya akan menjadi tenaga penegak hukum misalnya, dan penegak hukum itu kompetensi apa atau bahan kajian apa yang harus atau mata kuliah apa yang harus dikuasai, pasti harus disajikan pada program studi. Itu menjadi catatan, menjadi standar. Ya. Itu yang akan dikontrol oleh penjaminan mutu. Apakah benar standar ditetapkan prodi ini sudah sesuai di dalam pelaksanaannya, dan kalau tidak bagaimana evaluasinya, bagaimana pengendaliannya, dan bagaimana peningkatan mutunya. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mencapai kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi. Ya, jadi pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi. Program studi ilmu hukum, program studi hukum administrasi negara, dua prodi yang berbeda. Ya, dua prodi yang berbeda. Kompetensi yang diharapkan juga berbeda, lalu kemudian capaian pembelajaran lulusannya juga berbeda. Ya, karena itu yang menjadi rujukan. Jadi itu janji ya, janji program studi kepada saudara sebagai mahasiswa yang akan menimba ilmu di program studi itu. Jadi jangan saudara sudah terlalu gembira, yang penting saya masuk di Unhas dulu, nanti di dalam persoalan saya bisa lebih berkualitas atau tidak, itu kan urusan lain. Itu saya kira prinsip itu tidak boleh. Saudara mempertanyakan, saya dijanji ketika saya masuk di Unhas, di program studi ilmu hukum, program studi sarjana hukum administrasi negara, saya dijanjikan seperti ini. Di mana bisa diketahui itu? Lihatlah kompetensinya, lihatlah capaian pembelajaran lulusannya. CPL atau capaian pembelajaran lulusan itu di breakdown ke dalam setiap mata kuliah. Ya, jadi nanti saudara akan lihat setiap mata kuliah ada rencana pembelajaran semesternya ya, ada RPS-nya. Dengan RPS ini di situ sudah jelas sekali ya materi apa yang disajikan, bagaimana cara penyajiannya, bagaimana materinya dan seterusnya. Ya. Itu bagian dari kontrol. Kemudian berikutnya relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholder lainnya. Ya. Saya lompat saja. Ini tadi saya sampaikan kepada saudara bahwa sarjana itu ada di level 6. Level 6 dari 9 level. Ya. Ya. Tapi cukup bagus kalau ada di antara saudara levelnya level 6 tetapi ternyata kualitasnya bukan di level 6 tetapi kualitasnya di level 7, level 8. Tidak usahlah berpikir level 9 dulu dokter, saya kira terlalu tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena kami merasa bahwa yang masuk di Fakultas Hukum UNAS ini adalah orang-orang yang terpilih yang sudah lolos dari berbagai seleksi. Ya. Berarti saudara sudah menyingkirkan sekian banyak orang. Kemudian kalau di UNAS siapa yang menjadi pelaksana dari
sistem penjaminan mutu internal. Ya. Di level Unhas ada yang disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP. Ya, jadi LPMPP itu bertanggung jawab kepada rektor. Lalu kemudian di tingkat fakultas ada disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang bertanggung jawab kepada dekan. Ya, jadi kalau dari sisi struktur kelembagaan itu GPMF ini itu disejajarkan dengan jabatan wakil dekan kalau di fakultas ya. Lalu kemudian di tingkat program studi ada namanya unit penjaminan mutu program studi. Jadi setiap program studi ada unit penjaminan mutunya ya. Itu bagaimana mendampingi atau membantu ketua program studi di dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan mutu yang sudah dijanjikan tadi berdasarkan kompetensi, capaian pembelajaran lulusan dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan ya, itu dipantau. Kemudian kalau ISO ya ada di level fakultas, ada di UNAS itu diselenggarakan oleh ISO sekretariat namanya kalau di level universitas. Kalau di fakultas penjaminan mutu ini dikoordinasikan oleh gugus penjaminan mutu fakultas ya. Oke. Saya lewati saja dulu karena saya kira sudah disampaikan oleh program studi ya. Oke, kita lihat strukturnya ya. Jadi LPMPP ini itu bertanggung jawab langsung kepada rektor ya. Dan di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di program studi itu berkoordinasi dengan gugus penjaminan mutu yang ada di level fakultas. Demikian juga GPMF ini di dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga secara berkoordinasi dengan GPM atau unit penjaminan mutu yang ada di level program studi. Ya, jadi itu yang menjaga marwah mutu yang ada di program studi. Ya, apa tugas dan fungsi gugus penjaminan mutu? Ini saudara bisa baca, sekarang bisa buka di internet ya, peraturan rektor nomor 13 tahun 2018 pasal 32. Di situ disebutkan tugasnya itu dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik fakultas dan program studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Unhas dan bertanggung jawab dan atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Jadi mutu itu dikawal oleh gugus penjaminan mutu. Apakah prodi ini sudah menjalankan prosedur ataukah standar-standar yang sudah dijanjikan atau ditetapkan oleh program studi tersebut. Karena di fakultas ini kan ada fakultas hukum ada 5 prodi ya. 2 sarjana, kemudian 2 level magister, kemudian 1 doktor. Ya, itu semua berada dalam kendali ya gugus penjaminan mutu di dalam menjalankan fungsi-fungsi dari program studi tersebut. Jadi tadi saya jelaskan ya ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, kemudian peningkatan. Oke. Ini saya contoh saja alur. Jadi nanti kalau saudara mencoba-coba buka ya, membuka web Fakultas Hukum Unhas, ada list jadi Law Information System Unhas, jadi hanya satu-satunya di Unhas ya yang mempunyai sistem seperti itu berkaitan dengan pemenuhan standar prosedur ya di dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Ya, saudara bisa buka jadi list.unhas.ac.id ya. Itu saudara bisa melihat bagaimana
pembelajaran dan sebagainya ada di situ. Pada saat ujian misalnya dan seterusnya ada di situ ya. Kemudian ada law faculty ya. Ada website law faculty unhas.ac.id. Itu saudara bisa lihat. Saudara ada di prodi mana? Prodi Han, ada di prodi ilmu hukum. Silahkan buka di situ ada. Saudara bisa lihat dokumen apa yang saudara butuhkan di situ sudah tersedia ya. Oke. Di level program studi, bagaimana penjaminan mutunya? Itu harus dilihat dari proses penyelenggaraan perkuliahan. Ya, sekarang ini kan masih daring. Jadi sekarang ada peraturan rektor mengenai evaluasi pembelajaran daring. Ya. Terkait dengan proses pembelajaran, Unhas sudah membuat satu aplikasi atau platform ya yang disebut dengan Sikola, Sistem Kelola Pembelajaran. Jadi nanti ketika saudara kuliah pasti dikenalkan pertama kali itu, karena untuk bisa mengikuti perkuliahan itu, mengikuti materinya dan sebagainya, itu harus masuk atau terdaftar di Sikola ya. Walaupun mungkin di dalam sistem atau alat bantu pembelajarannya menggunakan misalnya dengan media Zoom ataukah media-media lain ya. Itu kan bentuk tatap muka. Dan ini kedepannya kelihatannya masih akan 1 semester ke depan bisa dipastikan itu masih daring ya. Atau dalam jaringan. Di dalam penyelenggaraan perkuliahan itu tadi saudara harus bisa menggunakan hak saudara ya. Di sini ada jadwal kuliah. Sekarang sudah ada jadwal perkuliahan ya ataukah belum? Harusnya sudah disiapkan ya. Kemudian di rencana pembelajaran semester nanti kalau saudara kuliah materi di-upload di Sikola. Ya, ada rencana pembelajaran semesternya, ada materinya di situ. Nanti di sini juga ada penugasan. Ya. Jadi sebenarnya saudara juga sekarang sudah bisa buka aplikasinya atau webnya fakultas ya. RPS-nya ada di situ. Seperti apa mata kuliah nanti akan saudara ambil. Biasanya semester 1, 2, 3 sampai 4 ya kalau tidak salah itu masih sistem paket ya. Belum bisa mengambil mata kuliah lain di luar yang ditawarkan. Kemudian dalam proses perkuliahan diatur bahwa dosen itu minimal masuk mengajar 85% dari bisa 15 kali ataukah 16 kali tatap muka. Itu tergantung RPS-nya ya. Rencana pembelajaran semester itu sudah diatur sedemikian rupa dalam RPS. Lalu kemudian saudara juga harus ini punya hak sebenarnya saudara ya. Mata kuliah yang SKS-nya atau satuan kredit semesternya 4 berarti kan saudara paling tidak akan mendapat materi 4 kali 50 menit. Ya. Kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 menit. Kalau 2 SKS 2 kali 50 menit. Ya. Jadi kalau ada misalnya dosen kita yang masuk mengajar mata kuliahnya 2 SKS tapi ternyata mengajarnya cuma 50 menit, berarti masih ada hak saudara 50 menit di situ. Ya. Bagaimana mau mencapai mutu kalau tidak terpenuhi waktu? Ini juga persoalan. Saudara sudah dijanjikan, saudara harus memperoleh ilmu dengan level sekian, tetapi pembelajarannya tidak lancar, itu juga akan merugikan saudara dan itu bisa menyebabkan apa yang dijanjikan oleh prodi itu tidak tercapai. Ya. Ya. Jadi kalau dosen minimal 85%, mahasiswa wajib minimal 80%.
Ya. Kalau tatap muka hanya 15 kali, di situ diantaranya ada mid test atau tengah semester, ada final test. Jadi biasanya dihitung 16 kali tatap muka atau 16 minggu, 16 pekan. Maka 80% dari 16 itu dihitung berapa kali yang saudara harus bisa mengikuti. Ya. Aturannya, bila mana saudara tidak memenuhi kehadiran minimal 80%, maka saudara tidak berhak mengikuti ujian final. Ya. Bahkan di berbagai fakultas lain, kehadiran tidak mencapai 80%, lalu kemudian daftar nilai itu nama saudara hilang. Kenapa hilang? Karena tidak mencukupi 80%. Ini kan tadi, jadi saudara sudah dijanjikan bahwa saudara akan menjadi seperti apa di prodi ini, lalu kemudian saudara juga punya kewajiban untuk bisa memenuhi itu supaya tercapai ya, apa yang dijanjikan di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, apa dijanjikan dalam capaian pembelajaran lulusan, kemudian kompetensi apa yang saudara harus penuhi sesuai dengan janji dalam setiap program studi. Jadi itu tidak dipasang-pasang saja seperti itu ya, saudara mau menjadi apa. Itu ada alurnya untuk menuju ke situ ya. Oke. Kemudian di dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran, ini kami sekarang menggunakan LIS ya. Jadi Law Information System itu di dalam melakukan evaluasi ya, evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi mahasiswa terhadap dosen dan juga ada evaluasi untuk dosen sendiri ya. Kemudian dalam sistem pembelajaran daring dan menggunakan platform Sekolah tadi, di situ akan terpantau ya. Dosen ini mengajar berapa kali mengajar menggunakan Sekolah, itu akan terlihat di situ ya, terpantau. Di kami di gugus penjaminan mutu diberikan password ya untuk bisa melihat semua dosen yang mengajar pada semester yang berjalan. Jadi kami bisa memantau karena ternyata juga itu masih kelemahan di selama ini berdasarkan evaluasi kami, ternyata belum semua dosen menggunakan Sekolah dalam proses pembelajaran ya, atau menggunakannya belum maksimal. Saya kira ini kedepannya harus lebih dimaksimalkan lagi ya. Kemudian ini saya kira penting berkaitan dengan tugas akhir nanti, mungkin di semester 7 atau ke semester 6 sudah ada ancang-ancang tugas akhirnya seperti apa atau skripsinya seperti apa judulnya. Ya. Lalu kemudian di dalam proses tugas akhir ini juga tidak lepas dari kontrol mutu. Pertama, penetapan judul yang saudara ajukan itu dirapatkan di dalam komisi penilai judul. Itu perwakilan dari masing-masing departemen ya. Departemen nanti hari Kamis ya kalau tidak salah akan memberikan materinya masing-masing ya. Jadi komisi penilai judul ini akan melihat apakah judul ini memenuhi syarat atau tidak. Jangan sampai plagiasi dari judul tempat lain. Terus dengan adanya internet yang sekarang ini itu membantu tim di dalam mengontrol ya. Jangan-jangan judul ini sudah dibahas di tempat lain, itu bisa langsung ditemukan ya. Kemudian pembimbingnya harus dibimbing oleh dosen sesuai dengan kompetensi judul, jadi sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan judul yang dimasukkan. Ya. Kalau di sekarang ini kan ada 8 departemen ya, 8 departemen. Jadi saudara mengajukan judul itu di departemen, lalu kemudian diteruskan ke komisi penilai judul. Setelah diputuskan di komisi penilai judul, lalu kemudian dikembalikan kepada departemen untuk menentukan. Oke.
Ya. Kemudian di dalam penyusunan tugas akhir ada buku panduan ya, penyusunan tugas akhir. Kemudian keaslian, saudara harus asli dalam jangan plagiat. Jadi seorang akademisi boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Ya, kalau salah berarti kaitannya dengan kejujuran, tetapi tidak boleh berbohong. Ini karya siapa? Punya saya, Pak. Tapi ternyata bukan dia punya. Dia mengambil dari tempat lain. Itu plagiasi. Sanksinya adalah yang bersangkutan pertama bisa diberikan sanksi, walaupun dia sudah sarjana nanti akan ditarik gelarnya ya. Makanya ada uji Turnitin. Sudah ada. Oke. Masih ada 5 menit. Oke. Makanya ada pernyataan keaslian ya, bahwa benar bahwa tulisan itu benar tulisan saudara. Makanya nanti di tugas-tugas harian di mata kuliah saudara kan biasanya diberikan tugas buat makalah dan seterusnya. Yang pertama saudara ingat, ketika saudara mengutip pendapat orang, mengutip dari buku manapun, silahkan mencantumkan sumbernya. Jangan saudara malu mencantumkan sumber atau referensi kalau memang itu bukan pendapat saudara. Itu menguji kejujuran. Ya, bagaimana berkualitas kalau saudara tidak jujur? Ya. Makanya di sini ada uji similaritas namanya Turnitin ya. Itu nanti di level-level terakhir, bagian terakhir pada saat saudara akan ujian itu harus diuji di dalam Turnitin itu apakah memenuhi standar atau tidak. Ya. Jadi ini contoh pernyataan keaslian. Ya. Kemudian ya di sini disebutkan menyatakan dan sungguhnya bahwa penulisan tesis atau penulisan skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan seterusnya. Dan bila mana tidak mengikuti itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa dipecat dari mahasiswa. Itu kan sanksinya ada ya. Plagiasi itu bisa gelarnya setelah sarjana pun gelarnya bisa dicabut kalau dia melanggar. Berkaitan dengan ini uji kejujuran saudara di dalam membuat suatu karya tulis ya. Saya masuk di bagian terakhir ini berkaitan dengan slogan yang ada di penjaminan mutu. Jadi tadi saya sudah menguraikan ya. Jadi harus menetapkan dulu standar. Setelah itu melaksanakan standar. Kemudian dievaluasi apakah standar itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Lalu kemudian bagaimana pengendaliannya, lalu kemudian bagaimana peningkatannya. Jadi tulislah apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Ini saudara bisa lihat di rencana pembelajaran semester. RPS-nya sangat menarik, tetapi ketika perkuliahan ternyata tidak sesuai dengan RPS. Saudara bisa protes. Itu hak saudara. Karena saudara adalah bagian dari sistem penjaminan mutu yang dibangun oleh bangsa ini, yang dibangun oleh Universitas Hasanuddin, dia dibangun oleh Fakultas Hukum Unhas, dan dibangun oleh program studi ilmu hukum dan program studi hukum organisasi negara. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan. Lalu bila mana ada hal yang lebih khusus nanti, kami punya tempat di lantai 1 ya, di bawah gugus penjaminan mutu. Silakan, ya silakan saudara ke sana untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal yang diberlakukan oleh Unhas, diperlukan fakultas dan program studi yang tentunya berujuk pada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Unhas dan secara nasional. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Demikianlah sesi untuk pemaparan penjaminan mutu. Karena sesi untuk selanjutnya pemateri sudah standby, maka langsung saja sesi tanya jawab di skip dulu atas permintaan dari Ketua Panitia. Terima kasih atas atensi dari adik-adik mahasiswa baru. Silakan saya serahkan kembali kepada panitia.